Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, viral video dari Sujiwo Tejo yang menantang Ustadz Dasat Latif supaya Ustadz Dasat Latif ini bisa membujuk Sujiwo Tejo untuk mengerjakan sholat. Karena kata Sujiwo Tejo, semua ibadah, puasa, dan lain sebagainya, mungkin zakat, haji, umroh, dan lain-lain, dia sudah kerjakan semua. Tapi hanya satu, sholat yang belum dia kerjakan. Dan Sujiwo Tejo ini tidak mengerjakan sholat, alasannya karena dia melihat sholat ini juga dikerjakan oleh orang-orang yang buruk. Coba kita simak videonya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan, kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Salat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya batal salat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Nah, kaum muslimin, sampai di sini kita komentari dulu statement dari Ustadz Dasat Latif, karena statement dari Ustadz Dasat Latif ini yang mengatakan ibadah lain selain sholat itu boleh sambil bernyanyi, maka ini bahaya kaum muslimin. Ini berbahaya. Belum ada statement yang seperti ini sebelumnya. Dulu belum ada statement ini. Itu sudah ada yang sa'i sambil bernyanyi. Ya lalwaton sambil melafazkan Pancasila, ya. Jadi ini berbahaya. Apalagi dengan adanya statement pendukung dari Ustadz Dasat Latif kalau boleh sambil bernyanyi di ibadah selain sholat, maka ini sangat berbahaya. Dan masa iya lafaz talbiyah disebut juga dengan nyanyian? Ini gimana Ustadz? Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Tapi mungkin beliau kepleset lidah lah ya. Mudah-mudahan nanti diklarifikasi. Lafaz talbiyah itu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan nyanyian. Dan kemudian masalah ibadah zakat, dagang, ya kenapa harus bernyanyi? Manfaatkan waktu-waktu luang untuk berdoa, minta dagangannya supaya laris, berzikir, ya kan? Supaya berkah usahanya. Kalau ada waktu luang, membaca Al-Quran, membaca hadis, mendengarkan murotal, membaca tulisan-tulisan yang bermanfaat, mendengar kajian-kajian, ya insya Allah itu manfaat. Karena sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan kita dengan teknologi. Di handphone ada Al-Quran, ada bacaan, ada ilmu. Manfaatkan. Kenapa harus bernyanyi? Tidak ada gunanya kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi agamanya. Ya, kita lanjutkan videonya. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang, sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal, sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Solatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat, Rakit dan Atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk.
Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat, pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak khusyuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu khusyuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya, sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok, buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melempar 3 jumroh. Satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar, dak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Tejo? Udah teryakin kan? Oke. Nah, kaum muslimin, kita apresiasi untuk Ustadz Dasat Latif yang sudah berusaha untuk menghilangkan syubhat dan juga kejahilan yang ada pada Sujiwo Tejo. Semoga menjadi amal soleh beliau dan berharap taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala segera menghampiri Sujiwo Tejo. Dan alangkah besarnya pahala Ustadz Dasat Latif kalau kemudian Sujiwo Tejo ini mendapatkan hidayah lantaran beliau. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Fawallahi la ayyuhda bika rajulu wahidun khairul laka min khumrin na'am." Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan seseorang, maka itu lebih baik daripada unta yang merah. Dan unta yang merah ini di zaman Nabi Muhammad SAW dikatakan adalah kendaraan yang paling mewah pada saat itu. Kalau sekarang kendaraan yang paling mewah mungkin harganya triliunan. Tapi satu orang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, dengan sebab seseorang, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang harganya triliunan rupiah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada logika Sujiwo Tejo kaum muslimin. Kalau tidak mau sholat karena hanya melihat sholat itu juga dikerjakan oleh para koruptor, kemudian banyak orang-orang yang tidak beradab juga sholat, maka ini logika yang sangat lemah, logika yang cacat kaum muslimin. Harusnya kalau dia memiliki logika yang seperti itu, kemudian melihat koruptor, melihat preman-preman, melihat orang-orang yang rusak, mereka makan nasi, makan ikan, maka dia jangan makan nasi, jangan makan nasi, jangan makan ikan juga. Karena itu makanan para koruptor dan orang-orang yang buruk. Kan seperti itu. Kenapa dia masih makan? Kenapa makan nasi, makan ikan? Karena dia tahu hidupnya itu butuh makan. Itu kebutuhan dunia yang sifatnya sementara kaum muslimin. Sementara kebutuhan kita akan sholat ini lebih dari itu. Kalau ada satu saja sholat yang kita kerjakan, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita yang kekal di akhirat nanti. Kalau kehidupan di dunia ini hanya sebentar, ya. Dan sholat ini kaum muslimin rukun Islam.
Kalau rukun sholat, satu saja kita tidak kerjakan dengan sengaja, maka batal sholat kita. Dan sholat itu tiang agama. Orang yang tidak mengerjakan sholat, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia adalah peruntuh agama. Bahkan berdasarkan sebuah hadis, para ulama berselisih pendapat, apakah masih Islam atau sudah keluar dari Islam orang yang meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian di dalam hadis yang lain, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, seorang tabi'in, Syakik bin Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak memandang kufur karena meninggalkan amal kecuali amalan sholat. Jadi cukup menjadi bukti bahwa dosa meninggalkan sholat itu begitu besar adalah diperselisihkannya oleh para ulama apakah dia masih Islam, orang yang meninggalkan sholat tersebut apakah masih Islam atau sudah keluar dari Islam. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, yang berzina, mereka pelaku dosa besar, tapi dosa besar tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi dia harus menebus siksa dari dosa tersebut dengan azab yang keras. Na'udzubillah min dzalik. Sementara orang yang tidak sholat, ini diperselisihkan apakah dia masih Islam atau sudah kafir. Dan perkara sholat ini kaum muslimin tidak ada toleransi seperti amalan wajib yang lain yang masuk ke dalam rukun Islam. Tidak ada orang yang digugurkan kewajiban untuk sholat kecuali anak-anak, wanita haid dan nifas, orang yang hilang akal. Selain itu, semuanya wajib untuk mengerjakan sholat. Apakah laki-laki ataukah perempuan, tua, muda, sakit, sehat, mukim, musafir, ada air untuk wudhu atau tidak ada air untuk wudhu, maka tetap wajib sholat. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Maka sebaik apapun perbuatan seseorang, kalau dia tidak sholat, maka seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Das'at Latif, dia tidak punya kunci untuk mengambil amalnya tersebut di akhirat nanti. Apalagi orang-orang kafir yang menciptakan pesawat, menciptakan HP, dan macam-macam yang kemudian bermanfaat untuk kebaikan manusia, bahkan untuk kebaikan umat Islam, untuk ibadah umat Islam. Maka dia hanya akan mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut di dunia saja. Mungkin dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itulah balasan yang mereka peroleh. Akan tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang surat Al-Furqan ayat 23 bahwa segala perbuatan baik dari orang kafir di akhirat nanti digambarkan hanya menjadi seperti debu yang berterbangan. Debu yang beliau maksudkan adalah debu yang terlihat berterbangan di balik dinding ketika sinar matahari masuk dari sebuah lubang yang kecil di dinding tersebut. Tidak ada bobotnya sama sekali. Dan kemudian kaum muslimin, terakhir kami berikan sebuah video untuk menganalogikan pentingnya sholat bagi tegaknya agama Islam ini. Ya, silakan disimak dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam ada 5. Kita contohkan begini. Islam dipegang erat dengan kelima-limanya. Yang terakhir, mengerjakan ibadah haji boleh dilepas. Karena ia tidak mampu atau dia sudah tua, tidak sanggup mengerjakan perjalanannya. Yang keempat, boleh dilepas, yaitu mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam keadaan sakit, dia sudah tua, anak-anak atau perempuan melahirkan, hamil, dia boleh tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga ini boleh juga dilepas, yaitu mengeluarkan zakat. Dia kurang mampu. Malahan kalau dia baik, dia soleh, insya Allah ada rezekinya, dia malah mendapatkan zakat. Tapi kalau yang ini dilepas, yang ini dilepas, yang ini syahadat, yang ini sholat, apabila dilepas, maka terjatuhlah. Maka yang kedua ini adalah patokan dasar seorang untuk menjadi umat Islam yang soleh.